warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sofiati, guru mata pelajaran matematika kelas 7 ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang yang bagian pertama adalah perbandingan ya. Jadi perbandingan ini materi matematika kelas 7. Nah, apa sih itu perbandingan? Perbandingan adalah kegiatan atau proses membandingkan dua nilai. Contohnya nih, followers Hendra lebih banyak dari followers Dika. Nah, misal nih ya. Jadi misal ternyata followers Hendra itu memiliki followers 1000. Misal, terus Dika memiliki followersnya cuma 500. Nah, kan ada dua nilai. Yang 1000, yang kedua 500. Nah, otomatis si followers Hendra itu lebih banyak daripada followers Dika. Gitu ya. Terus misalnya di sini, Kiki lebih tinggi dibanding Nabila. Nah, berarti misal si tinggi Kiki itu 160 cm ya. Kemudian si Nabila tingginya itu misal 150 cm. Nah, otomatis ketika ada dua buah nilai, kita bisa membandingkan ya. Oh iya, Kiki ternyata lebih tinggi daripada Nabila. Gitu ya. Next, gimana sih cara untuk menyatakan sebuah perbandingan? Nah, perbandingan itu biasanya ditulis dengan cirinya itu titik 2 gitu ya. Titik berapa banding berapa, nah itu dibilang gitu. Contoh nih, Dea memiliki 1 handphone, sedangkan Giska memiliki 3 handphone. Nah, bagaimana sih cara menyatakan perbandingannya? Maka perbandingan handphone Dea dengan Giska bisa ditulis. Jadi di sini contohnya Dea, handphone Dea, maka perbandingan si handphone Dea banding si Giska, ini perbandingan handphone Dea sama dengan berapa tadi? 1 banding 3 gitu ya. Jadi bisa dituliskan dalam sebuah perbandingannya tuh gini cara menulisannya. Jadi ada bandingnya, ada titik 2 gitu, tapi dikatakan itu banding. Kemudian contoh yang B-nya nih, Raka belajar 2 jam per hari, sedangkan Rendra belajar 8 jam per hari. Nah, bagaimana sih cara menyatakan perbandingan lama belajar Raka dan Rendra dalam jam per harinya? Perbandingan lama belajar Raka dan Rendra adalah, kan tadi 2 jam banding 8 jam ya, jadi 2 banding 8. Nah, ini itu kita bisa bagi. Jadi 2 sama 8 itu kan kita bisa sederhanakan, kita sama-sama dibagi 2. Nah, karena sama-sama dibagi 2, maka kita dapatkan 2 bagi 2, 1, 8 bagi 2, 4. Jadi perbandingannya adalah 1 banding 4. Jadi perbandingan lama belajar Raka dan Rendra adalah 1 banding 4 ya. Ketika Raka 1 jam, Rendra 4 jam. Ketika Raka 2 jam, Rendra 8 jam. Ketika Raka nanti 3 jam, maka berapa jam Rendra? 12 gitu ya. Itu maksud dari perbandingan. Kita next aja. Nah, di sini ada gambar sepeda dan motor ya. Nah, kira-kira berapa perbandingan sepeda dan motor yang ada di gambar ini? Sekarang kita hitung. Kan yang kita mau cari adalah perbandingan apa? Sepeda dibandingkan sama motor. Ini ya. Nah, sepedanya berapa? Kita hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Berarti 6 banding, motornya ada 4. Ya, jadi 6 banding 4. Nah, kira-kira bisa disederhanakan nggak? Ya, bisa ya. Kita bisa disederhanakan dengan caranya membagi berapa? Dibagi 2. Kalau udah dibagi 2, kita sederhanakan, kita dapatkan 6 bagi 2, 3, 4 bagi 2, 2. Jadi perbandingan antara sepeda dan motor dari gambar ini adalah 3 banding 2. Ngerti kan ya perbandingan? Sampai sini. Next. Jadi di sini ada resep rendang nih. Siapa yang suka rendang? Nah, jadi di sini ada resep rendang, ada 5 kg daging, 20 butir kelapa, 1,5 kg cabai digiling halus, dan seterusnya. Nah, yang ditanya adalah berapakah perbandingan daging dan kelapa. Jadi kita fokusnya ke daging sama kelapanya aja, yang lainnya kita abaikan. Nah, daging dan kelapanya. Daging, kelapa. Sekarang kita lihat daging. Dagingnya itu 5 kilo. Kalau dagingnya 5 kilo, ternyata kelapanya butuh 20 butir. Berarti kita tinggal tuliskan perbandingannya. 5 banding 20. Nah, kan kita bisa sederhanakan. Ya udah, kita langsung aja sederhanakan. Kira-kira dibagi berapa? Dibagi ya 5 ya. Benar. Nah, kalau misalnya udah dibagi 5, berarti kita dapatkan 5 bagi 5, 1. 20 bagi 5, 4. Nah, ini adalah perbandingannya. Jadi perbandingannya itu yang ini. 1 banding 4 ini adalah perbandingan dari daging dan kelapa. Jika ibu hanya, yang kedua ya, jika ibu hanya ingin memasak 1 kg daging, berapa butir kelapa yang dibutuhkan? Nah, kan tadi udah ada di sininya itu 1 banding 4. Jadi untuk 1 kg 1 kg daging itu membutuhkan 4 butir kelapa. Tulisannya ya, gitu. Nah, ini tugasnya silahkan kalian kerjakan. Kerjakan di buku tulis kalian. Kemudian kumpulkan di Google Classroom. Nanti jika ada yang ditanyakan, tanyakan aja di kolom komentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.